Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnandar Setiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai topologi jaringan. Nah, di dalamnya saya akan mempaparkan ada 4 poin, yaitu yang pertama pengertian topologi jaringan, yang kedua macam-macam topologi jaringan, yang ketiga kelemahan dan kelebihan dari masing-masing topologi jaringan tersebut, dan yang terakhir pengertian dari TCP/IP standar dan perbedaannya dengan OSI layer standar. Oke, yang pertama kita ada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Nah, kemudian kita masuk ke koneksi bus atau topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Untuk topologi ini sudah sangat jarang digunakan dalam membangun jaringan komputer karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut bisa diatasi. Untuk kelebihan dari topologi bus ada 4 poin, yaitu yang pertama tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Yang kedua, biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan topologi lainnya. Yang ketiga, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Yang terakhir, topologi bus sangat sederhana. Untuk kekurangannya sendiri, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang terakhir, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Kemudian penjelasan topologi star. Nah, topologi ini sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node atau inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Untuk kelebihannya ada 3 poin, yaitu yang pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, apabila ada komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang terakhir, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kemudian kekurangan dari topologi star. Yang pertama, memiliki satu titik kelemahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel dikarenakan semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi yang lainnya. Yang ketiga, jumlah terminal itu terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Dan yang terakhir, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lambat. Selanjutnya kita ke topologi ring dulu. Nah, pada topologi ini digunakan dalam jaringan yang memiliki performa tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak
pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Nah, artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya ke perangkat sesudahnya, dan proses menerima serta meneruskan sinyal data dibantu oleh token. Untuk kelebihan dari topologi ring ini, data mengalir dalam satu arah, sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Nah, yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau dari kanan server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri maupun ke kanan. Yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Untuk kekurangan dari topologi ring, yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Untuk kemudian topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Nah, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh, yaitu yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua, biaya besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Kita untuk extended star, untuk extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Trafik data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke sentral node dan kembali lagi. Lalu lintas data mengalir dari node ke subnode pusat, lalu diteruskan ke node dan kembali lagi. Nah, topologi extended star ini digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Untuk keunggulannya, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila sentral node terputus, maka semua sentral di setiap subnode akan terputus. Untuk kelemahannya, tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node dengan node yang lain membutuhkan beberapa kali hops. Nah, itu tadi untuk penjelasan macam-macam topologi dan pengertiannya, serta kelebihan dan kekurangan. Nah, pada kali ini untuk poin yang terakhir mengenai pengertian TCP/IP dan perbedaannya dengan oscillator standard. Untuk pengertiannya sendiri, TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antara komputer oleh komunikasi yang tergabung melalui jaringan internet. Nah, kemudian untuk perbedaannya antara TCP/IP standar dengan oscillator, yaitu yang pertama,
Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP hanya satu layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer terdapat 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, TCP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Yang terakhir, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. Sekian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai topologi jaringan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.